pada kali ini membahas tentang pemasaran relasi dalam konteks syariah membuat hubungan yang berkelanjutan, hubungan yang dibawakan oleh kelompok ide ini. Nah, ada pun nantinya detail atau pembahasan tentang materi ini dan tentang topik ini akan dijelaskan oleh kelompok tiga. Nah, adapun orang-orang di dalam kelompok ini akan disampaikan oleh mereka sendiri. Jadi seperti biasanya pada sesi diskusi kita kali ini kita awali dengan sama-sama mendengarkan pengambaran ataupun informasi dari kelompok tiga, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi diharapkan kawan-kawan bisa interaktif, bisa saling memberikan tanggapannya. Kalau misalnya kawan-kawan ada pertanyaan, cuma pertanyaan itu adalah terlebih dahulu. Ketika nanti kita menemukan sesi selanjutnya maka akan dijawab kembali. Oke, untuk efisiensi waktu saya serahkan langsung ke kelompok tiga untuk menyampaikan. Baik, izin masuk. Silakan. Dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pemasaran relasi dalam konteks syariah, membangun hubungan yang berkelanjutan. Pertama kita masuk ke konsep dasar pemasaran relasi perspektif syariah. Dari definisi dulu, pemasaran relasi itu merupakan upaya pemahaman pelanggan secara lebih dekat melalui komunikasi dua arah untuk membangun hubungan yang baik yang saling menguntungkan baik dengan si individual maupun pembelinya. Tujuan utamanya yang pertama adalah mempertahankan peran bersama atau customer lifetime value. Yang kedua, memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan agar merasa dihargai. Yang ketiga, menarik pelanggan baru untuk memperkuat daya saing. Contoh pemasaran relasi dalam perspektif syariah itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan penerapan beliau terhadap dalam pemasaran syariah itu. Rasulullah menerapkan penjualan komunikasi yang baik dan menunjukkan sifat yang amanah. Makanya Rasulullah itu digelari al-amin. Untuk dasar Qurannya itu ada Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang isinya adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita yang diimplementasikan melalui pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Hujan aja ya Allah. Terdapat 5 manfaat penerapan pemasaran relasi ini. Yang pertama adalah financial benefit. Financial benefit ini merupakan manfaat ekonomi yang dirasakan pelanggan melalui pelayanan terjangkau serta biaya yang lebih rendah. Sehingga menjadi membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua adalah confidence benefit untuk membangun kepercayaan pelanggan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap kualitas produk atau jasa. Yang ketiga adalah social benefit yang memberikan pelayanan yang lebih profesional dan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Yang keempat adalah spiritual benefit, yaitu ikatan kuat melalui program khusus, contohnya seperti membership yang memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak. Yang terakhir adalah special treatment benefit, yaitu pelayanan istimewa atau harga khusus yang meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya untuk prinsip syariah dalam membangun hubungan dengan konsumen dan stakeholder disampaikan oleh Badan Selanjutnya itu adalah prinsip syariah dalam membangun hubungan dengan konsumen dan stakeholder. Yang pertama itu adalah prinsip kejujuran. Kejujuran sidik merupakan prinsip utama dalam membangun hubungan dengan konsumen dan stakeholder dalam bisnis syariah. Komunikasi bisnis harus diselesaikan secara benar, tidak tertipu dan transparan agar tercipta kepercayaan antar pihak. Kejujuran ini mencakup penyampaian informasi secara akurat, tidak menyembunyikan cacat, serta tidak memanipulasi dan pemasaran. Yang kedua itu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap hubungan bisnis harus berjalan secara seimbang dan tidak
Tablik menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Pelaku bisnis harus mampu menyampaikan informasi secara lengkap, memberikan feedback yang tepat, serta menggunakan komunikasi yang efektif. Yang kelima adalah prinsip profesionalisme dan kecerdasan. Para berarti kecerdasan dan profesionalisme dalam menjalankan bisnis. Pelaku bisnis harus memiliki kompetensi komunikasi, kemampuan analisis, serta pemahaman terhadap konteks bisnis. Yang keenam adalah verifikasi dan insan. Komunikasi bisnis syariah harus dilandasi oleh empati, yaitu kemampuan memahami kondisi yang memperhatikan perasaan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan konsep insan, yaitu memberi pelayanan terbaik memenuhi standar. Dalam hubungan dengan konsumen, empati tercermin dalam pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab menuntut setiap pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Komunikasi yang dilakukan harus tidak merugikan pihak lain dan dapat mempertanggungjawabkan secara moral maupun profesional. Yang kedelapan adalah prinsip musyawarah dan kerjasama atau syura. Nilai musyawarah penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip ini menekankan keterlibatan stakeholder dalam proses keputusan sehingga tercipta rasa keadilan dan kebersamaan. Dalam hubungan dengan konsumen, musyawarah dapat berupa mendengar feedback pelanggan, sedangkan membagi stakeholder musyawarah memperkuat kerjasama dan sinergi dalam organisasi. Selanjutnya membagi keterkaitan. Strategi membangun hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen dan stakeholder secara Islami. Yang pertama itu ada pendekatan geosentris dalam hubungan bisnis. Dalam perspektif Islam, hubungan bisnis tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap keputusan yang diambil perusahaan tidak hanya dipertimbangkan dari sisi untung rugi, tetapi juga dari sisi halal haram dan dampaknya bagi orang lain. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan geosentris, yaitu menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar dalam menjalankan bisnis. Implikasinya, perusahaan tidak bisa sembarangan dalam mengambil keuntungan, apalagi sampai merugikan pihak lain. Semua aktivitas harus mengarah pada kemaslahatan bersama. Konsep keberlanjutan dalam ekonomi Islam juga tidak hanya dilihat dari stabilitas profit, tetapi dari kontribusi terhadap kesejahteraan stakeholder. Di sinilah konsep masalah menjadi penting, yaitu menciptakan manfaat yang luas baik secara ekonomi maupun sosial. Terus yang kedua adalah strategi berbasis etika masyarakat Islami. Dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, etika pemasaran menjadi faktor utama dalam Islam. Pemasaran tidak hanya soal menarik pembeli, tetapi juga menjaga kejujuran dan keadilan. Di strategi berbasis etika itu terbagi ada beberapa contoh. Contoh sih lebih ke ada beberapa pengertian lagi di dalamnya. Yang pertama ada transparansi dan anti gharar. Perusahaan memiliki kewajiban fundamental untuk menyampaikan informasi produk secara jelas dan jujur sebagai bentuk implementasi nilai kejujuran. Strategi ini menghapuskan segala bentuk manipulasi dan klaim berlebihan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Karena transparansi merupakan kunci utama dalam menjaga keberkahan transaksi. Dengan mengedepankan kejujuran, perusahaan tidak hanya memenuhi standar etika profesi, tapi juga menciptakan hubungan jangka panjang yang berlandaskan pada rasa aman dan kepuasan konsumen yang berkelanjutan. Terus ada keadilan harga, just price. Penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah harus dilakukan secara wajar dan berkeadilan, di mana Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan namun melarang keras segala bentuk eksploitasi. Strategi penentuan harga yang adil ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan produsen sekaligus konsumen sehingga tercipta ekosistem bisnis yang stabil dan penuh keberkahan. Perusahaan yang menghindari praktik penimbunan atau
tikar atau manipulasi harga, organisasi secara otomatis memperkuat reputasi dan legitimasi sosialnya di mata publik. Dengan demikian, margin keuntungan yang diambil dalam batas kewajaran bukan hanya menjadi hak ekonomi perusahaan, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga loyalitas dan hubungan jangka panjang yang berlandaskan pada prinsip saling ridho antara pihak pembeli dan penjual. Terus ada pendekatan nilai-nilai religius dalam manajemen. Konsumen cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap nilai Islam dalam setiap aktivitas bisnisnya. Loyalitas ini tidak hanya didorong oleh kepuasan terhadap fungsionalitas produk, tetapi lebih kepada adanya emosional dan kesamaan nilai antara konsumen dan organisasi atau perusahaan. Apabila perusahaan mampu mengintegrasikan identitas keislaman dengan profesionalisme dan integritas, hal tersebut merupakan daya tahan merek yang kuat, di mana konsumen merasa bahwa dengan mendukung bisnis tersebut mereka juga berkontribusi pada praktik ekonomi yang adil, transparan dan sesuai dengan syariat. Terus ada yang manajemen manajemen stakeholder berbasis kemitraan atau dalam tahun. Yang pertama itu ada karyawan sebagai amanah. Dalam perspektif ekonomi syariah, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memenuhi hak karyawan secara adil dan tepat waktu, yang merupakan bentuk pengalaman nilai amanah dan ukhuwah dalam organisasi. Seperti pemenuhan hak ini yang mencakup upah yang layak dan lingkungan kerja yang mendukung ibadah, terbukti secara signifikan meningkatkan loyalitas serta retensi karyawan melalui tingkatan spiritual yang melampaui kontrak formal. Terus ada hubungan dengan supplier dan investor. Berkelanjutan hubungan dalam konsumen dan stakeholder sangat bergantung pada integritas akad, di mana setiap kontrak harus disusun secara jelas serta mutlak, bebas dari unsur riba dan dorong ketidakpastian dan maisir kemudian. Terus ada tanggung jawab sosial berbasis diswap. Integritas zakat dan wakaf produktif dalam organisasi syariah merupakan strategi fundamental untuk memperkuat hubungan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai stakeholder eksternal yang krusial. Itu keempat, dampak kepercayaan kelas terhadap loyalitas. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepercayaan merupakan fondasi moral yang dibangun di atas nilai amanah dan kejujuran, di mana integritas menjadi faktor kunci dalam mempertahankan hubungan berkelanjutan dengan stakeholder. Strategi pemasaran hubungan sosial dalam membentuk kepercayaan ini melalui pengelolaan harapan yang transparan dan komunikasi dua arah yang partisipasi. Lanjut. Selanjutnya ada tantangan menjaga kepercayaan konsumen dan stakeholder sesuai prinsip syariah masa kini. Di era ekonomi modern, menjaga kepercayaan konsumen dan stakeholder menjadi tantangan besar bagi lembaga atau bisnis berbasis syariah. Kepercayaan adalah dasar utama dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Namun, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, rendahnya literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Jadi banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara
tetapi juga menjadi bagaimana keamanan data, validitas transaksi, dan pemasaran yang tidak sesuai dengan syariah. Solusinya, teknologi harus dimanfaatkan secara bijak dengan tetap berlandaskan prinsip syariah, menjaga keamanan sistem, dan memastikan transaksi digital sesuai ketentuan Islam. Dan yang terakhir ada kualitas layanan dan kompetensi SDM, yang dimana SDM yang masih kurang memahami prinsip syariah atau pelayanan yang tidak profesional dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Dalam ekonomi syariah, pelayanan yang baik adalah bagian dari nilai iman. Dan solusinya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan syariah, dan pelayanan profesional agar mampu memberikan layanan terbaik. Oke, baik, ini disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 3 terkait materi BPM tentang pemasangan relasi dalam konteks kita membangun hubungan yang berkelanjutan. Nah, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, selanjutnya kita masuk sesi diskusi ataupun tanya jawab. Nah, kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya untuk meminta penjelasan atau menanyakan sesuatu yang kurang pahami, bisa ditanyakan ke kelompok 3. Kiranya dari mereka akan menjawab dari pertanyaan kalian. Atau sisi lain kalian ingin berdiskusi tentang topik ini, bisa sampaikan di sesi kali ini. Bisa dimulai diskusi. Nah, siapa yang mau tanya atau punya pendapat terkait dengan apa? Pemasaran relasi. Relasi ya, relasi. Artinya relasi itu mengenal konsumen, ya kan? Nah, pertama itu harus mengenal konsumen dulu. Nah, mungkin dari saya aja dulu ya, sedikit. Ini mungkin teori-teori apa ya? Kalau saya kan sudah mempelajari konsep-konsep apa ya, berkota gitu ya. Nah, dalam pemasaran. Mengapa mengenal konsumen itu penting? Nah, kira-kira apa? Apa? Kan dia kan membangun relasi ya, relasi. Lalu relasi dengan konsumen. Artinya sebelum membangun relasi, kalian harus mengenal konsumen. Ya. Iya. Misalkan kalian punya bisnis atau punya usaha, kira-kira mengapa mengenal konsumen itu penting? Apa? Kira-kira apa? Kenapa kalau Ya. masalah kita akan konsumen kita, nanti kita yang hendak tidak dulu, kita ada produk yang kita jual atau apa? Ya. Oke, masalah itu pula kalau misalnya kita tidak tahu secara mendalamnya produk yang kita jual itu bakalan kan ada inovasinya itu bertelur, kan ada penyesuaian dengan yang saat ini sulit untuk konsumen kita sulit nanti itu tadi. Nah misalkan di dulu kue, kue itu kita tahu konsumen kita sudah kan. Nah misalnya kita bicara mendalam kita tahu sudah tahu ini kue fiturnya harus diinovasikan lagi. Ya. Kemudian ketika kalian tahu bahwa kesukaan konsumen gitu ya, akhirnya kalian akan mudah membangun relasi tersebut. Ya. Oke, silakan mau tanya, belajar. Ibu juta tadi ya. Boleh pakai masih pak? Pakai masih begini. Ya, silakan. Hah? Ayo. Apa? Kenapa mengenal konsumen itu penting? Paling nggak kita mulai dari dulu sebelum kita membangun relasinya. Ya kan? Nah, mengapa tadi belum mana sudah sekarang dari yang jauh? Ya. Atau dari yang di depan? Nah, kira-kira mengapa penting kita harus mengenal konsumen? Kamu nggak bisa membangun relasi kalau nggak kenal. Logika sederhananya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalian harus mengenal konsumen? Coba alasannya apa? Silakan, apa? Yuk. Ya, kita kan punya pendapat masing-masing ya. Kenapa? Yuk, kenapa? Belum masuk ke poin ini. Baru kenapa kok penting mengenal konsumen? Ayo baca. Nah, sudah. Ada? Yang pertama, ini salah satu contoh aja ya, karena pada dasarnya itu banyak juga. Tentunya yang pertama adalah menentukan konsep usaha.
Jadi ketika kalian mengenal konsumen, kalian akan melakukan inovasi konsep usaha itu akan lebih mudah, ya kan? Jadi mau konsumen itu seperti apa? Apakah sistemnya begini? Apakah produknya kah? Apakah dari kelengkapannya kah? Ya, ketika sudah kenal, baru nanti tahapnya menjalin hubungan relasi itu baru ke arahnya ke sana. Yang terpenting adalah itu mengenal konsumen dulu. Itu menentukan konsep usaha untuk menentukan. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Untuk menyusun konsep dari layanan atau termasuk produknya. Ya, seperti yang pertama tadi, berapa sama. Kemudian apa lagi? Bisa mendesain tempat usaha. Ya, karena kalian kenal, oh segmenku adalah pasarnya di sini komplek. Nah, komplek itu artinya ada anak-anak, ya, ada ibu-ibu. Berarti marketku adalah orang berkeluarga. Akhirnya kamu desain untuk usaha lo, adanya tempat main anak, ya kan? Supaya orang tuanya bisa makan atau apa. Nah, akhirnya di situ bisa membentuk relasi. Kan impactnya ke sana juga. Kalian mengenal konsumen dulu. Wah, tuh. Yang ketiga, yang depan itu adalah strategi promosi yang efektif. Ketika kalian menjalin relasi dengan konsumen dan kalian memahami, mengenal dengan baik konsumen itu akan menjadi strategi yang efektif. Strategi gratis. Contoh, konsumen akan merekomendasikan tempat usaha kami. Ya kan? Itu tuh promosi yang kuat sekali. Mulut dari mulut itu paling kuat. Ya kan? Nah, dibandingkan kalian yang penting juga pabrik dan lain-lain. Strategi itu semuanya baik. Menurutku strategi pemasaran itu tuh walaupun bukan bisa kaya, itu baik sebenarnya. Paling enggak ada beberapa kan baik. Tinggal kita mencocokkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di konsep bisnis syariah. Ya asalkan nggak menjual sapu aja gitu. Nah, ya kan? Nggak melakukan penipuan, ya kan? Nah itu. Jadi ya nggak melanggar hukum. Nah ada lagi. Nah, ayo kita bahas. Nah, apa? Mau tanya apa? Oke, kita langsung lanjut. Tanya jawab. Mau dibahas apa? Ayo. 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 Silakan. Tentang apa tadi? Atau relasi. Hah? Tentang konsep relasi. Ayo coba. Apa tadi? Saya coba juga. Mana? Apa yang konsep dasar masalah relasi? Nah, coba. Silakan. Apa? Silakan. Ayo. Saya di belakang aja. Ayo, bos. Nah, silakan. Mana cuma satu aja nih? Iya. Ayo, silakan. Ayo, kakak. Hah? Ayo. Ini kalau saya yang ngomong terus yang ada, yang saya ajari ada ilmu kehidupan. Yang timbul ilmu kehidupan karena saya kan mengaji aja masih jauh ya. Kalau yang lihat tadi kan banyak sekali. Nah itu, ayo silakan. Biar kita ada perspektif saya juga belajar juga tentang konsep syariah gitu ya. Nah, Ya, boleh ini. jadi Ya, silakan ini. Belum kan? Yo. Orang Lagi ya, silakan. Biar seru. Bulan ini ada sebenarnya Pak yang depan Pak. Ya, santai aja. Ada nih, pada kan di sini sudah santai loh. Rambut sudah rock and roll. Jadi nggak perlu tegang-tegang, santai aja. Ayo silakan. Udah. Jadi kan masalah awal bulan bagian judulnya tadi urut kira pemasaran relasi itu relasi inti
Apa? Ya relasinya yang dimasalahkan gitu dalam solo gitu ternyata. Oh, relasi masalah. Awalnya kita kayak menanggap kita pas sudah jelaskan kan bukan seperti itu konsepnya di awal tadi. Nah, kalau paham nih, ulun pernah menyinggung sedikit dari pemasaran relasi ini ya terkait marketingnya itu nah, terkait marketing, strategi marketingnya tadi. Nah, strategi marketing ini kan kita saat ini banyak sekali profesi yang ada di dalamnya, dan saat ini dengan kemajuan teknologi digitalisasi itu banyak juga muncul kayak BA, terus juga affiliate kan, terus juga influencer itu. Nah, terkadang sepengalaman dulu lah, misalnya kita ambil aja nih salah satu profesinya tadi affiliate atau orang yang mempromosikan produk ya kan, saat ini banyak nih. Nah, terkadang FBI sudah mengerjakan nih apa tugas-tugasnya, misalkan mempromosikan dalam bentuk video konten, misalkan video konten. Nah, ternyata dari klien atau orang yang memesan biasanya itu malah tidak puas gitu. Nah, sedangkan di satu sisi ada tuh belum pernah baca tepatilah janjimu maka sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Intinya kalau misalkan sudah sudah dikerjakan, artinya gugur sudah itu menentukan kewajiban. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, belum mendengar podcast di suara berkelas yang Andre Kesna ya, bahwasanya investasi yang paling besar itu adalah investasi kepuasan dari konsumen, dan salah satu indikator bahwasanya konsumen itu puas, itu bahwasanya pelayanan kita itu baik, itu adalah konsumen yang puas. Nah, seperti itu. Nah, dari sisi kita sudah mengerjakan ya kan, dari sisi klien itu merasa bahwasanya ya itu pada puas gitu. Nah itu bisa menjadi indikator bahwasanya pelayanan kita buruk ya kan. Nah, sekiranya dalam hal ini dalam aspek Islam aja nih ditampilkan sekarang kita syariat ya kan. Bagaimana apa tuh syariat memandang adanya masalah ini? Nah itu. Pada poinnya tingkat kepuasan ya, atau penolakan gitu ya? Iya Pak, itu namanya. Iya, bagaimana perspektifnya dari ya menyikapinya? Oh, silakan, ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo, atau yang lain yang di belakang kalau mau menjawab nggak apa-apa. Atau rekannya yang sebelahnya ini mau menonton boleh juga. Ayo silakan. Nah, sepertinya Masnya mau menjawab. Nah, silakan. Ayo, coba ayo. Mungkin bisa mencoba. Ya, oke. Apa-apa. Kalau dipandang dari perspektif syariah, Islam dengan ketidakpuasan itu pasti ada. Karena manusia itu pasti selalu merasa kurang ya kan. Itu maksudnya dasarnya, artinya dasarnya. Lalu bagaimana Islam mungkin cara pandangan Islam melihat ketidakpuasan tersebut? Ya. Karena gini, dari awal mungkin misalkan affiliate dan contohnya affiliate yang dimana disebutkan kita mau minta promosikan barang kita ataupun jasa kita lewat konten. Ya misal. Misal. Tetapi kita yang minta konten promosikan tadi masa orang puas nih kok kayak gini aja hasilnya gitu. Nah di sana mungkin sebelum itu tuh adanya pemandiran atau pembahasan perihal konten itu pasti ada negotiation-nya. Ada mungkin langsung selesai sudah, ada mungkin kalau karena adanya transaksi di situ pasti berubah, pasti dibayar jasanya mempromosikan. Nah mungkin kalau misalkan memang ada yang ada nyaman misalkan kayak sempurna banget nih, itu kayaknya lebih ke dalam Islam kayaknya lah biasanya mungkin lebih ke ya gimana ya. Ya sudah gitu mungkin kayak ya tadi kalau perihal ketidakpuasan konsumen perihal kita melakukan kontennya tadi itu ya pasti ada gitu ketidakperfekan, tapi mungkin bisa dikritik mungkin perihal pembuatan konten ini kurang memuaskan gitu nah. Oke, ada yang lain? Jadi
kan tadi ya kalian setuju kalau misalkan kekuasaan itu subjektif benar Ya, sebenarnya awal-awal kan. Tapi kan tadi jujur sebenarnya menurut lo bagus saja tuh karena awal-awal itu harus ada kontrak ya kan atau karena kiranya akad di sini tuh apa tak kalau misalkan kasusnya seperti itu tuh ya kan menurut lo tuh Nah, akad apa ini? soalnya kan ya. akad di sini nah maksudnya kalau misalkan akadnya misalkan nih akadnya tuh semua malah ya kan pastinya kalau misalkan sudah jadi nih DHI gitu nah Oke, gini. atau akad apa Soal terkait dengan akad, ya mungkin saya kurang terlalu banyak ya. Mungkin dari saya ingin membelai dari sisi ketidakpuasan anggap aja ya ada penolakan konsumen. Di sini ada yang pengusaha, banyak banget banyak pengusaha ya. Misalnya begini, penolakan dari konsumen atau ketidakpuasan dari konsumen itu sebenarnya biasa saja. Maksudnya begini, ketika kalian menjadi seorang petinju, kalian akan memukul dan juga siap dipukul. Iya kan? Iya. Pasti. Dan juga ketika kalian menjadi seorang pemain bola, kalian akan siap-siap gagal melakukan gol. Dan itu wajar. Dan menurut saya itu justru menjadi apa ya? Campur dan strategi. Yang pertama itu ada apa kira-kira yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sikap mental dulu. Ya. Pertama jangan baper. Nah, ini menunjukkan juga ini. Karena pada dasarnya banyak sekali para pengusaha atau yang berusaha ketika ada komplain dia baper. Merasa produknya baik. Jangan. Ya, jurus Korea jangan. Nah, jadi justru itu menjadi senjata kita untuk pelajari. Yang kedua, sikap kita apa? Anggap sebagai feedback. Yang ketiga adalah guru terbaik. Pertama contoh, ibu menolak membeli snack karena mengandung MSG. Nah, pembelajarannya apa? Artinya kamu akan memperbaiki produk kamu supaya ya kan, ibu ini bisa membeli gitu. Artinya menjadikan bahan evaluasi. Ya kan? Ya. Kemudian, nah akhirnya di situ akan menemukan solusi pembelajaran. Ya. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini, ya, juga ada di proses saya. Ya, ya, sebagai pembelajaran, kesabaran. Terkadang, sekarang ini ada sedikit ya, mungkin sebuah pengetahuan boleh direfleksikan. Nah, ini jurusannya ekonomi. Dan kebetulan kita belajar soal pemasaran, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah di sini ada pemasaran pertama kali di dunia? Ada yang tahu? Siapa? Pemasaran pertama di dunia. Itu siapa? Di dunia. Ada yang bisa jawab? Hah? Di dunia pertama kali di dunia. Dan sebenarnya kalian semua sudah tahu. Siapa pemasaran? Ada yang tahu? Hah? Kalau yang kita memang meyakini agama kita, ya, mau tidak mau dengan berada saya mengatakan bahwa pemasaran pertama dunia adalah ular. Ya, bagaimana ular mempengaruhi Hawa? Ya, ular memakan buah. Itu ada menggunakan strategi pemasaran. Yang ini ilmu kehidupan ini. Jangan, di teori nggak ada, tapi yang ilmu kehidupan faktanya demikian. Jangan. Faktanya demikian. Kita mempelajari pemasaran dan ternyata pemasaran pertama ya ular. Bagaimana dia membujuk, ya kan? Untuk melakukan sesuai dengan keinginan
ditampilkan dengan judulnya terus. Nah, yang lain biar diskusi ya. Nah, apa ini konsep dasar mau dibahas? Silakan. Nah. Untuk pengujiannya bagaimana Bro? Perlu penjelasan lagi dari anak kaum Misalkan ada tambahan, misalkan tidak. Oke. Jadi kata kaum ini kalau misalnya ada tambahan dari kelompok kita atau kita dapat kan kiranya belum terjawab konteks syariah juga tadi tentang akad tadi kan. Nah, itu boleh kamu situ. Hebatnya anaknya yang dari sini. Ayo dong. Ayo silakan. Kita ini jam berapa ini? Hah? 16. Jam 3 atau 16? Basi ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Dari cewek-ceweknya ada yang mau bertanya? Atau juga mau menambahkan dari pertanyaan Kopi atau Saya sebenarnya tuh sepertinya saya itu sebentar di sini, nggak tahu nanti tergantung masalah sadik ya. Sebenarnya ingin sekali memaparkan strategi itu masalah sebenarnya. Cuma karena memang Mas Arya untuk konsepnya itu adalah bayar presentasi dan juga penuh diskusi. Oke, silakan. Jadi itu di lain waktu ya. Jika saya itu materi khusus ya, pas tidak ada presentasi begitu. Silakan Leo, lanjut. Oke, ayo. Tapi baik kalau misalkan Masnya terus. ini masalah konsep dari pembelajaran Indonesianya ini Pak Aik. Iya. Kalau misalkan sudah ada lagi itu Pak Aik, memang kadang kalau lagi dikasih itu nah ingin apa namanya diskusi ini boleh jadi tutup. Jadi kan misalkan ada waktu silakan gitu ya. Oh, saya yang nanti lah ya. Iya, Nanti kita diskusi bareng gitu ya. Iya. Oke. Nah, Sekarang tapi kan kita kasih kesempatan dulu untuk Iya. nah, baknya dulu. Ini belajar ini paling banyak. Nah, itu banyak itu. Bertanya loh. Atau dari sini mau bertanya boleh juga. Silakan nanti gantian saya menjawab. Ya biar biar ada kan. Kasihnya. Ayo. Begitu kan yang penting kan diskusi aja masalah itu. Ayo. Salah satu. Atau perlu saya tunjuk? Brother ya? Saya. Ayo brother. Relasi dan. Nah, apa relasi? Membangun relasi. Jadi begini, ini sedikit cerita ya. Bagi saya relasi itu penting. Saya, ya usaha saya itu, saya mohon maaf belum bisa dibikin usaha. Saya bangun dari 2012. Saya tidak menerapkan konsep pemasaran yang apa ya, digital, promosi, serius tidak. Tapi konsepnya ya dari relasi kan, membangun relasi. Ketika apa ya, mereka sudah baik, kan jasa. Kemudian dia menerima jasa dari yang baik, mereka akan merekomendasikan yang lain. Itu pasti itu. Makanya menjaga relasi itu penting banget. Selain itu, selain menjaga relasi hubungan baik, apalagi? Misalkan faktanya ya, ini kita bicara faktanya ya Pak. Personal branding. Personal branding itu penting juga. Itu akan apa ya? Meningkatkan, menambah relasi kita. Kita bagaimana cara kita membangun personal branding itu penting juga dalam pemasaran. Sekarang tuh arahnya ke sana malah. Generasi kalian tuh lebih percaya apa ya? Yang itu ya. Padahal
luar negeri, konten kreator itu justru dari percaya. Kalau di Indonesia yang namanya konten kreator yang mengatakan itu justru dipercaya. Kalau di luar negeri konten kreator mengatakan ya biasa isu itu nggak melebar. Tapi ketika saintis yang mengatakan ya mereka akan seperti mempercayai. Ya mungkin karena apa ya fasenya ada istilahnya kalian tuh sudah dari awal tuh teknologi banget gitu. Informasi itu sangat banyak, sangat luas. Pemahaman kalian itu lebih bagus daripada saya. Menurut kalian itu justru cuma saya punya pengalaman. Itu saja sih. Kalau dari segi teknologi kalian lebih jago. Oke, lanjut jalan. Yang mau tanya lagi? Ya. Saya mau tanya kalian berapa misalnya? Belum. Mau berapa rumah? Kalau mau berapa di sini? Berarti ini kan? Gak ada. Masa gak ada raya di samping? Sampai sini kan? Di samping ini ada kayak gini. Oh, Lebih. saya belum menunjukkan ya, kira-kira nanti bisa lagi. Perlu ditemani ya? Masa kuliah di Jawa ada juga. Bahasa Jawa gitu. Masih bertanya. Mas Tahu kemana kah? Ayo dari yang lain yang mau bertanya kemarin boleh langsung guys. Jangan. Ya, Ayo. Jadi ya. Sebenarnya kalau untuk kan seperti yang dijelaskan Bapak tadi apa namanya relasi itu berarti bagaimana kita dekat dengan seorang pelanggan gitu kan, perusahaan dekat dengan pelanggan. Nah, yang ingin menanyakan tuh apakah sebuah perusahaan itu melakukan hubungan relasi ini itu hanya untuk mencari keuntungan supaya kan kalau misalnya dia dekat dengan pelanggan otomatis keuntungannya tinggi gitu. Nah, apakah cuma gara-gara keuntungan jadi dia alasannya itu alasan supaya dekat, alasan dia melakukan relasi itu cuma keuntungan ya menambah keuntungan. Cuma apakah alasannya cuma itu doang atau ada alasan lain? Tunjuk Alex. Ya kan soalnya kan kalau yang mendekati konsumen supaya dia inovasi kayak itu tadi kan strategi untuk mendesain sebuah usaha. Nah itu kan itu ujungnya juga biar dapat untung kan? Ya kan? Jadi bisa kalau menurutku ya, ini kalau menurutku hubungan relasi ini cuma biar si perusahaan itu ujungnya dapat keuntungan dan profit. Itu aja menurutku alasannya. Beres. Oke, Tujuannya adalah hubungan karena kan ada juga pelanggan yang sekali beli dan yang pada jadi pembeli lagi pada jadi tetap. Tujuan pendekatan pemasaran relasi ini adalah investor. Pelanggan itu membeli lagi dari pembelian ulang. pembelian utang. Oke. Ada dulu dari Margin aja kan? Margin boleh kan? Udah kan? Nanti dari guys, kita pada dasarnya lagi olah balik lagi berusaha atau kita bergaul itu untuk mencari laba ya lawannya. Dan di proses kita berusaha untuk menaikkan perusahaan kita itu ada peran penting di relasi itu. Kita gini aja, kita misalkan kita mencari pemasok barang misalkan, pemasok barang itu tuh pasti kita memerlukan orang loh. Dan kita pas banget nih mendapatkan pemasok yang murah
murah daripada yang lain karena pemasoknya banyak lah juga. Nah dari yang pemasok murah itu kita jalin hubungan secara emosional ataupun secara pendekatan yang baik dan kita jadikan menjadi sebagai relasi yang dimana kita mendapatkan harga yang relatif murah daripada dibandingin yang lainnya, mungkin gitu Pak. Kenapa relasi itu selalu dikaitkan dengan keuntungan adalah karena aku yakin semua orang yang berusaha, yang di perusahaan khususnya atau yang bekerja pasti mencari laba keuntungan pada dasarnya. Dan secara teori tadi sudah dijelaskan semua seperti itu. Yang disampaikan itu keuntungan itu nggak bisa sama. Pada dasarnya memang faktanya ya. Yaitu orientasi ekonomi itu adalah profitabilitas. Kalau dalam ya ekonomi kan itu. Jadi pertanyaannya gini, ini contoh aja ya, contoh aja. Sekarang saya tidak menjustifikasi siapapun di sini, maksudnya itu baik siapa. Dalam ekonomi, ini kata profesor saya, dia mengatakan dosen ekonomi apabila masih kesulitan untuk makan, patut dipertanyakan ketika dia belajar. Dalam hati saya, itu tidak pedes, betul pedes gitu. Ya enggak? Karena pada dasarnya kita belajar ekonomi. S1 ekonomi, kemudian S2 ekonomi, dan menjadi seorang pendidik ekonomi juga. Betul, sampai kesulitan untuk makan itu patut dipertanyakan. Bukan berarti mencari keuntungan adalah dengan cara melakukan segala cara, tidak. Tapi harus dengan dasar konsep syariah itu bagus, ya bagus. Konsep pemasaran syariah bagus juga. Tergantung bagaimana kalian berinovasi, memanfaatkan momentum, ya membangun relasi tadi kalau sesuai tema ini. Relasi itu penting sekali, asli. Menurutku apabila kalian memiliki relasi yang dia dibina, maksudnya dibina, semakin banyak, apalagi saya itu jujur aja, dosa mau tidak mau, saya harus membangun relasi internasional. Lalu pertanyaannya, kita mau relasi harus cari keuntungan ya? Nah, kira-kira apa nilainya buat saya ketika saya kenal peneliti-peneliti internasional? Yang pertama, ketika saya membuat artikel atau jurnalis fokus, saya akan mudah melibatkan beliau. Dan nanti nama beliau saya masukkan, akhirnya diterima oleh reviewer, publisher fokus misalnya 2, 3. Itu akan lebih mudah. Walaupun secara materi kita nggak dapat, tapi kita mudah jalan kita. Karena kalau kita mengandalkan saya sendiri nih, mengajukan belum tentu diterima. Tapi kalau ada relasi jaringan internasional, dengan dosen ini, dosen UI, profesor UI, akhirnya akan punya nilai. Ya, jadi siapapun. Jadi intinya, selain relasi, kuncinya juga salah satunya ini yang pertama. Ini prinsip usaha. Sekali lagi ini ada ilmu kehidupan yang tidak ada pada teori. Ya, prinsipnya adalah belajar adalah tujuan hidup. Kenapa tujuan hidup? Pertama, karena perkembangan zaman dan teknologi, sains berkembang begitu cepat. Ya, mau tidak mau saya harus belajar. Saya harus mengikuti perkembangan zaman. Belajar apapun. Kamu tahu nggak? Tadi malam saya diskusi
dengan mahasiswa yang membuka cakrawala mahasiswa semester 6 anak akuntansi UMR, walaupun dia semester 6 tapi dia punya skillnya dia bisa bermain pajak. Maksudnya begini, ketika kalian punya usaha ya, kalau kalian bayar pajak per tahunnya, anggap aja omsetnya per tahun kurang lebih, tapi di bawah 10, anggap aja 12. Kalau bayar sekian, dan karena faktanya negara kita ini negara amburadul, ya, yang kemarin tidak dengar nggak, yang pajak kepala pajak banyak masih ditangkap, ya, berapa M? Nah, lalu kawan saya itu mengatakan ya mau tidak mau, dia akhirnya join dengan usaha salah satu ya pedagang di pasar 5 pedagang bawang, tapi omsetnya miliaran per tahunnya. Dia harus mengeluarkan pajak itu lumayan besar, ratusan juta per tahun juga. Jadi mau nggak mau kolaborasi akhirnya dibantulah dipulihkan. Nah, itu walaupun dia masih muda, saya akan tetap belajar. Gimana? Karena bagi saya, ya itu belajar itu sudah hidup dengan siapapun. Istilahnya kalau yang pakai jurus kuliah ya, lebih baik kita mendengarkan, memperoleh ilmu. Kalaupun nggak dipakai ya, nggak masuk dengan pendapat kita ya, nggak usah. Ini suatu saat ini saya ajak mahasiswa idealis semua ya, posisi kiri. Nah, posisi kiri. Gak apa-apa, mahasiswa kiri gak apa-apa. Nah, kiri gak apa-apa. Tapi ketika kalian sudah lulus, kalian harus kolaborasi dengan kanan. Harus punya relasi dengan kanan. Mau faktanya dunia kalian yang lulus itu lebih kejam. Ya kan? Saat itu kalian bangun harus kuat semakin terus. Nah, ya, tapi ketika lulus mau tidak mau kalian harus kolaborasi dengan kanan. Kalau yang tidak, ingat apa? Kalian harus tinggal. Kalau hanya cuma ini sekali lagi ini ilmu kehidupan yang saya alami. Mau tidak mau, saya dulu ya sama seperti kalian, kiri juga, keras juga, gitu. Ya, tapi mau tidak mau karena tuntutan keluarga, macam banyak hal ya. Kita ingin meningkatkan ekonomi kita, ya. Kita harus berkomunikasi dengan kanan. Nah, ini sekali lagi kehidupan. Ya intinya tidak melanggar hukum. Ya. Kalau yang tadi kawan saya itu ada yang konsep untuk pengurangan pajak itu ada ilegal dan non legal. Jadi mau terima dia bisa. Wah ini makanya saya belajar. Jadi makanya prinsip saya itu belajar adalah tujuan hidup. Sama siapapun, karena setiap orang itu pasti punya value. Saya meyakini itu. Ya, ya, lanjut. Itu sejarah aja ya. Nah mungkin kita nanti akan bicara ketemu juga ya, sedikit saya kasih pengalaman saya aja. Silakan. Ayo, lagi mau ngomong apa? Bahasa apa? Silakan. Berapa? Poin dulu dari di mana ada data dulu dari jawaban dia dan juga satu warna dari dulu. Kira-kira gimana saya? Bentar, saya ya karena ya sama-sama kita selfie dulu. Ya kan sedikit ya. Bentar, yang sebelah sini dulu. Harus kerja, era teknologi ya. Oke, masing-masing. Oke. Sudah,
Karena yang tadi Pak Isai, di relasi itu kita tidak cuma dapat keuntungan duit saja ada, tapi bisa berbagai macam hal yang kita dapatkan dari keuntungan tersebut kita. Ya, kalau dari perspektif sana mungkin bisa dijelaskan kenapa saya ada di poinnya. Bagaimana konsepnya penting harus amanah. Ya coba.